Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang direkankan dengan ta'lim yang kami muliakan, sebenarnya kita tepat untuk berbicara tentang tahun baru Islam, tahun baru Hijriah yang baru saja beberapa hari kita ditinggalkan oleh tahun 1445. Namun jamaah sekalian, karena kita memiliki kajian bersambung dari buku yang kita bahas, buku Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, maka kita akan kembali melanjutkan kajian kitab ini, dan kita sampai pada pembicaraan tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah berapa kali pertemuan, masih saja kita berputar kisaran ayat ini. Itu karena memang penjelasannya panjang dan saya tidak singkat-singkat baca apa adanya. Dalam redaksi siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah anugerahkan nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang engkau maksudnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat atas mereka. Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahwa yang pertama yang memberikan nikmat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau lebih tegasnya kita mengatakan hanya Allah yang bersendirian, yang maha tunggal, menganugerahkan nikmat kepada seluruh hambanya. Dan ini ditegaskan dalam ayat yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kalian rasakan terkecuali nikmat itu datangnya dari Allah. Maka pemberian nikmat itu disandarkan kepada Allah saja, tanpa ada yang bersyirikat di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat juga itu terkadang disandarkan kepada makhluk. Nikmat juga itu disandarkan kepada makhluk karena
dari sisi yang memberi adalah Allah, dan dari sisi yang menikmati adalah makhluk. Maka ketika nikmat itu dinikmati oleh makhluk, maka tepat juga disandarkan nikmat itu kepada mereka. Kita masih ingat juga dengan pembahasan kita yang lalu bahwa ketika Al-Quran berbicara tentang jalan sebagaimana terkadang disandarkan kepada Allah, juga biasa disandarkan kepada makhluk. Jadi ada dua. Pertama, jalan itu disandarkan kepada Allah karena dialah yang menetapkan jalan itu. Dialah yang membuat jalan itu. Agama Islam yang penuh dengan aturan, tidak ada yang keluar dari aturan Islam. Seluruh aktivitas kegiatan apa saja, semuanya dalam bimbingan Islam. Saya sering contohkan, sampai urusan yang sepele itu semuanya diurus oleh agama Islam. Bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita bangun, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bercermin, bagaimana cara melangsungkan pernikahan. Pokoknya sebutkan apa saja, tidak mungkin di situ tidak ada intervensi Islam. Maka tepat jalan itu disandarkan kepada Allah karena dialah yang membuat aturan itu. Kemudian terkadang jalan itu disandarkan kepada makhluk karena mereka lah yang melewati daripada jalan itu. Mereka lah yang dibuatkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang melaksanakan daripada aturan-aturan itu. Umpamanya, contohnya, perintah dan larangan itu datangnya dari Allah. Kemudian siapa yang disuruh dan siapa yang dilarang? Kita. Maka kitalah yang menjalankan perintah dan kitalah yang menjauhi larangan. Maka tepat jalan itu sekali disandarkan kepada Allah, sekali disandarkan kepada makhluk. Maka demikian pula nikmat sekali disandarkan kepada Allah karena memang datangnya dari Allah saja, dan sekali disandarkan kepada makhluk karena mereka lah yang menikmati daripada seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim, kita sebutkan bahwa hanya Allah yang bersendirian memberikan nikmat. Maka adapun tentang persoalan murka, maka itu bukan hanya Allah yang murka. Kalau nikmat hanya Allah pemberi nikmat. Tapi kalau persoalan murka, bukan hanya Allah yang murka dalam konteks ayat al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Yang pertama masuk di dalamnya tentu Allah yang murka. Bahkan urutan pertama Allah yang murka. Nah, kalau Allah yang murka, maka hamba-hambanya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti maunya dan ritmenya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah murka, maka ikut juga malaikatnya, nabi dan rasulnya, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala ikut murka karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka ini para
hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka mengatakan, terserah engkau ya Allah. Kalau engkau murka kepada mereka-mereka itu, maka kami ikut saja. Kalau engkau murka, kami ikut murka. Demikian sebaliknya, kalau engkau meridhai, maka kami juga ikut meridhai. Makanya disebutkan bahwasanya penuntut ilmu itu didoakan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Sampai ikan-ikan pun yang ada di dalam air ikut mendoakannya. Begitu dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan di antara ciptaan yang tidak masuk dalam perhitungan kita. Ya, kalau malaikat yang mendoakan kita, ya masuk akal lah. Kalau orang-orang soleh yang mendoakan kita, ya masuk akal lah. Tapi begitu menyebutkan didoakan oleh ikan-ikan yang ada di dalam laut, itu tidak masuk dalam bayangan dan perhitungan kita. Maka itu menunjukkan mereka murka atau ridha itu tergantung kemurkaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan bahwa mereka murka, mereka marah karena murkanya Allah Subhanahu wa taala, itu semakin mempertegas bahwa kalau urusan memberikan nikmat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya penegasan bahwa ada makhluk dan hamba-hambanya Allah yang murka selain daripada Allah. Dalam ayat Al-Maghdubi alaihim, di satu sisi dapat kita juga mengambil satu penegasan bahwa kalau demikian urusan memberikan nikmat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi urusan murka bukan Allah yang sendirian. Wa anna ni'matal mutlaqa minhu wahdahu huwal munfaridu biha ma laysa fi lafdhatil mun'ami alaihi. Sehingga kita bisa katakan nikmat secara mutlak itu tidak ada yang tersisa. Nikmat secara mutlak apa saja itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Tunggal, dan Dia bersendirian yang memberikan nikmat dan karunia itu. Kemudian selanjutnya, kalau dalam pemberian nikmat itu disebutkan dari mana asalnya, atau kita bisa katakan siapa pelaku daripada pemberian nikmat itu, siapa yang melakukan persoalan pemberian nikmat itu, maka disebutkan pelakunya, disebutkan sumbernya, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam urusan dimurkai, Allah tidak menyebutkan secara terus terang dalam ayat ini siapa yang memurkai. Kalau urusan nikmat jelas siapa yang memberikan, siapa yang diberikan. Tapi dalam urusan murka hanya disebutkan siapa yang dimurkai, tapi tidak menyebutkan siapa yang memurkai. Walaupun dalam penjelasan kita sudah menyebutkan tadi bahwa kalau kita sikap saja yang memurkai, yang pertama urutannya adalah Allah, malaikat-malaikatnya, nabi dan rasulnya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam redaksi ghairil maghdubi alaihim itu ada hikmah, tidak disebutkan siapa yang memurkai, hanya disebutkan siapa yang dimurkai. Di antara hikmahnya dalam bahasa Arab itu ada makna penekanan bahwa orang yang dimurkai itu ada penekanan makna dihinakan dan direndahkan.
Jadi kalau cuma dikatakan dimurkai, itu ada makna mereka adalah orang-orang yang dihinakan, yang direndahkan atau yang disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika Allah bercerita tentang nikmat, Allah menyebutkan bahwa dari saya nikmat itu kepada orang-orang yang saya akan berikan nikmat. Adapun ketika tidak disebutkan siapa yang memurkai dan disebutkan siapa yang dimurkai, itu ada makna merendahkan, menghinakan. Artinya memang orang-orang dimurkai pantas dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara berbicara tentang nikmat yang Allah sebutkan bahwa Dia memberikan nikmat, itu ada makna memuliakan mereka. Itu ada makna memuliakan mereka, menempatkan mereka pada posisi yang tinggi. Tidak sama ketika tidak disebutkan pelakunya. Maka di sini dicontohkan. Ya, dicontohkan. Ini dalam bahasa Arab. Kalau katanya kita mengatakan, saya menyaksikan betul orang yang dimuliakan oleh sang raja. Saya melihat orang yang dimuliakan oleh sang raja. Maka dikatakan, hadzal ladzi akramus sultan. Inilah orang yang dimuliakan oleh raja. Iya. Maka itu beda penekanannya kalau hanya disebutkan ini adalah orang yang dimuliakan. Ini orang yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Saya tidak tahu. Yang jelas dia dimuliakan. Tapi kalau dikatakan yang memuliakannya itu adalah ya sang raja. Ya, adalah yang memuliakannya itu adalah sang raja. Iya, atau katakanlah siapa? Seorang pemimpin, ya, atau seorang ulama. Dia dimuliakan oleh seorang ulama. Maka itu beda penekanannya antara menyebutkan siapa yang memuliakan dengan hanya disebutkan orang yang dimuliakan tanpa menyebutkan siapa yang memuliakannya itu. Maka dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dibedakan ketika Allah bercerita tentang nikmat, menyebutkan siapa yang memberikan dan menyebutkan siapa yang diberikan. Tapi dalam urusan murka hanya disebutkan siapa yang dimurkai, tapi tidak menyebutkan secara terus terang siapa yang memurkai. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, apa makna ketika Allah memberikan nikmat dan karunia pada seseorang? Itu maknanya bahwa di antara nilai plusnya, tambahannya ketika Allah memberikan nikmat pada seseorang, itu pada dasarnya Allah juga memberikan nikmat hidayah yang merupakan gabungan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Saya ulang kembali bahwa ketika Allah menyebutkan orang-orang yang mendapatkan nikmat, maka itu maknanya nikmat yang mereka dapatkan adalah nikmat hidayah, yang mana bahan bakunya hidayah itu adalah penggabungan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Berarti kalau ada orang yang tekun belajar, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa saja, dalam masalah ibadah, fikih ibadah, dalam masalah fikih muamalah, setelah dia tahu dan kemudian dia amalkan, itu artinya ilmunya bermanfaat karena dia gabungkan dengan amal soleh.
Sebentar lagi kita akan masuk puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka disunnahkan kita puasa sunat pada tanggal 10 Muharram, dan itu keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, kalau bulan Muharram keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah yang lalu baru-baru itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ketika kita betul, oh ternyata begitu keutamaannya, maka kita tunggu betul kapan tanggal 10. Oh ada penjelasannya. Lebih sempurna lagi kalau kita puasa sehari sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9. Berarti 9 dan 10. Karena Nabi mengatakan, kalau seandainya saya mendapatkan tahun depan bulan Muharram, ini setelah Nabi menjelaskan tentang keutamaan 10 Muharram, maka Nabi menambahkan, andaikan aku mendapati diriku masih diberikan umur oleh Allah tahun depan dan dapat bulan Muharram, maka saya akan berpuasa juga pada tanggal 9. La asumanna tasi'. Saya akan berpuasa pada tanggal 9. Berarti yang paling afdal itu adalah 9 dan 10. Dan sebagian ulama mengatakan kalau tidak bisa sebelumnya, maka boleh setelahnya, yaitu 10 dan 11. 10 dan 11. Apa hikmahnya jamaah sekalian? Karena orang-orang Yahudi juga dulu itu berpuasa Muharram pada tanggal 10. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan budaya mereka, jangankan cara hidup mereka, cara ibadah mereka pun Allah perintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10, Nabi mengatakan supaya kita menyelisihi cara ibadahnya orang Yahudi tidak persis, maka kita tambah 9, 10 atau 10, 11. Iya, bahkan ada sebagian ulama yang membolehkan untuk berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Namun yang paling afdal itu adalah yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena yang terbaik itu tidak mesti selamanya yang banyak. Ya, jadi yang terbaik itu tidak selamanya banyak. Bukan berarti bahwa banyak tidak baik, tapi tidak selamanya yang banyak itu itulah yang terbaik. Akan tetapi yang terbaik itu yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Iya, kita tahu ketika kita salam, ya, setelah kita tasyahud itu ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada riwayat yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau salam di luar sholat, yang paling lengkap itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sebagian madhab yang memang mengamalkan itu. Ada sebagian madhab yang mengamalkan itu. Ya, sebagian dari kalangan saudara-saudara kita di Muhammadiyah ada yang mengamalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lumrah dan yang umum adalah assalamualaikum warahmatullah. Itu saja. Jadi kenapa tidak tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh? Karena yang jelas riwayatnya itu yang singkat. Ya, itu yang singkat. Jadi yang terbaik itu yang contoh. Ketika kita bersin, apa redaksi yang paling baik kita ucapkan? Yaitu bertahmid, mengucapkan tahmid. Ya, bagaimana lafadznya? Lafadznya adalah alhamdulillah. Lafadznya hanya alhamdulillah. Ya. Bagaimana kalau ada orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Kita katakan kalau persoalan panjang itu masih kurang. Mestinya selesaikan surah Al-Fatihah. Ya, kalau bersin, begitu bersin, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ya.
Kita katakan belum cukup, lanjutkan surah Al-Baqarah. Tapi ternyata ibadah itu yang terbaik adalah yang sesuai dengan contoh. Ya, tapi ini bukan berarti bahwa kalau ada riwayat yang panjang dan sahih, maka itu juga kita amalkan. Yang penting dapat dipertanggungjawabkan dalil. Ya, kita cerita-cerita sedikit tentang contoh-contoh khilaf para ulama. Ya, tapi ini bukan masalah yang sifatnya prinsip. Saking inginnya para ulama itu untuk membimbing umat ini untuk mengamalkan yang paling benar. Ya, yang paling benar. Ya. Kalau kita menuntun orang yang sakarat, ya, mau meninggal itu, sebenarnya apa redaksinya tuntunan kita itu? Apakah kita akan mengatakan ya menuntun orang yang mau mati itu dengan menuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia masih bisa, dia ikut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Itu menuntun orang yang mau meninggal dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sebagian ulama memilih untuk menuntunnya dengan hanya menuntun mengucapkan la ilaha illallah saja. Jadi antara mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, ataukah cukup kalimat tauhid saja, la ilaha illallah. Karena dalam hadis itu memang Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Begitu dalam hadisnya. Tuntunlah orang yang meninggal itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka bagi yang memilih lafaz yang pendek ini, karena memang redaksi dalam hadis itu seperti itu. Ya. Nah, bagi yang memilih bertasyahud itu menggunakan interpretasi, menggunakan penafsiran. Dan selama penafsiran itu memang ada jalannya, kita juga bisa toleran. Dan karenanya kita tidak menyalahkan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umpamanya ada orang matinya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena ada yang mengatakan sebenarnya ketika Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, ya, talqinkan, tuntun orang mati mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini penafsiran. Sebenarnya maksudnya itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, itu kan sudah penafsiran begitu, Pak. Ya. Tapi yang sama yang mengatakan la ilaha illallah mengatakan tidak, ya. Kalau saya pokoknya letter-letternya dalam hadis itu, maka saya cuma ucapkan ya la ilaha illallah. Iya. Contoh yang satu lagi sebelum kita lanjut kalau masih ada waktu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan dengan anak kecil, ya, anak tirinya beliau, anak daripada istrinya. Ada istri beliau yang bernama Ummu Salamah, ya, ada istrinya namanya Ummu Salamah, ya. Suaminya ini, Ummu Salamah ini, itu syahid di medan pertempuran. Ketika Ummu Salamah itu, ya, syahid istrinya suaminya di medan tempur, ya, dia sedih sekali, kasihan, sedih sekali, dan mengatakan tidak ada laki-laki yang sebaik daripada suami saya itu, ya, tidak ada laki-laki yang sebaik daripada suami saya itu. Makanya dia sedih sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, mudah-mudahan wahai Ummu Salamah, Allah menggantikan engkau suami yang lebih baik daripada suamimu. Bilang tidak ada lagi ya Rasulullah, tidak ada lagi yang bisa menggantikan baiknya suami saya ini. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dilamar oleh Nabi SAW. Begitu Nabi mengutus, ya,
seseorang untuk melamar menyampaikan kepada Ummu Salamah setelah habis masa iddahnya, barulah dia terheran-heran dan mengatakan, betul. Ya, Nabi mengatakan akan ada suami yang lebih baik daripada suamimu, yaitu Rasulullah SAW. Nah, Ummu Salamah ini punya anak kecil, maka Rasulullah SAW ya ikut mendidik anak kecil daripada anaknya Ummu Salamah. Maka ketika mereka makan di meja makan itu, nah ini anak, ya namanya juga anak-anak, ya pokoknya langsung makan saja, tidak baca bismillah. Ya, pokoknya langsung tangannya itu kemana-kemana. Ya, pokoknya biar ada depannya orang, ya diambil. Diajarkan adab makan. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Ya, itu adalah panggilan kesayangan. Ya, wahai gulam. Ya, samillah. Bacalah bismillah. Wa kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makan yang ada di hadapan. Jadi ada 3. Samillah, baca bismillah. Ulama berbeda pendapat bagaimana sebenarnya sifatnya basmalah kalau kita mau makan. Ya, saya mendapatkan riwayat yang disebutkan oleh Syekh Albani dan beliau sahihkan bahwa basmalah yang paling sunnah kalau kita mau makan itu, kita cuma mengucapkan bismillah. Kita cuma mengucap bismillah. Ya. Kalau bismillah lengkapnya kan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang memilih bismillah saja karena dalam hadis itu dikatakan samillah, sebut nama Allah. Ya. Maka tidak salah kalau ada orang yang berpegang secara letterlek pada bismillah. Itulah yang paling kuat. Sebahagian mengatakan bahwa maksudnya bismillah itu disebutkan bismillah, maksudnya itu bismillahirrahmanirrahim. Sama juga dengan perbedaan pendapat ulama tadi itu, laqinu mautakum la ilaha illallah, apakah la ilaha illallah saja atau 2 kalimat syahadat. Maka ini sedikit tambahan ya, contoh-contoh penjelasan bahwa ibadah yang paling afdal itu adalah ibadah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan caranya, dicontohkan waktunya, dicontohkan tempatnya, dicontohkan jenisnya, dicontohkan bilangannya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdoh. Dicontohkan waktunya. Allah bilang sesungguhnya salat sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kalau waktu salat kita berusaha untuk salat memang di saat sudah masuk waktu. Ya. Maka ketika muadzin mau adzan, ya, bertanya, apa sudah masuk waktu? Ya. Dia bilang lagi 5 menit. Lagi 5 menit. Kalau dia adzan, ya masih ada sedikit toleransi. Tapi kalau dia tahu bahwa belum masuk waktu sholat, kemudian dia sholat, maka secara hukum pendekatan fikih kita katakan tidak sah sholatnya. Karena Allah menjadikan masuknya waktu syarat sahnya sholat. Jadi tidak ada istilah, ada kemungkinan sah, ada kemungkinan tidak sah. Pasti tidak sah. Karena dia melanggar dalam hal-hal yang berkaitan dengan syarat. Maka alhamdulillah dalam bilangan rakaat-rakaat sholat tidak ada di antara kita yang berani menambah dan mengurangi jumlah rakaat-rakaat sholat ya 5 waktu itu. Demikian pula kita sudah terima dengan lapang dada itu bahwa kita tidak ingin sholat di luar waktu. Kita tidak ingin sholat di luar waktu.
harus berada dalam waktu. Baik dalam arti sebelum masuk sholat, atau dalam arti sengaja melewatkan waktu sholat sehingga sudah keluar daripada waktunya. Tidak ada di antara kita yang mau melakukan itu. Iya. Demikian pula ibadah yang berkaitan umpamanya dengan jenis. Maka dalam ibadah-ibadah tertentu kita sudah selektif untuk tidak melakukan ibadah itu terkecuali berdasarkan jenis yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Apa contohnya jenis itu jamaah sekalian? Contohnya adalah ketika kita berkurban. Ya. Contohnya adalah ketika kita berkurban. Kita hanya berkurban salah satu di antara 3 jenis hewan itu. Apakah dengan unta? Ya, kalau kita tentu lewat nih, karena kita tidak punya unta. Ya, tinggal 2 di hadapan kita, yaitu sapi atau kambing. Ya, biri-biri itu bangsa kambing semua. Ya, maka tidak ada di antara kita yang mau keluar daripada jenis itu. Iya. Atau ada yang pernah kita dengarkan, oh di masjid itu mereka sepakat ganti, ya, mereka kurban dengan ayam potong. Tidak ada. Iya. Atau mereka kurban dengan kijang. Ya, rusa. Iya. Apalagi makanan apa hewan yang dimakan, Pak? Atau kuda, ya. Kuda juga halal dimakan, Pak. Ya. Dan kuda ada di zaman Nabi SAW. Kuda ada sepanjang zaman, tapi tidak pernah ada riwayatnya bahwa ada generasi pada zaman tertentu yang berkurban dengan kuda, berkurban dengan ayam. Tidak ada. Maka dari sisi jenis, kalau yang berkaitan dengan kurban, alhamdulillah kita sudah berusaha untuk selektif jenis itu saja. Maka demikian pula ketika kita ingin mengembangkan dalam contoh-contoh yang lain. Kenapa dalam urusan sholat saja kita selektif dalam urusan waktu? Kenapa dalam urusan sholat saja kita selektif dengan jumlah bilangan? Kenapa dalam urusan kurban saja kita selektif dengan persoalan jenis? Kenapa dalam urusan sholat dan haji saja kita selektif dalam urusan cara? Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian umatku ini sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu penekanan tentang cara, bagaimana tata cara. Maka kita pelajari bagaimana takbirnya Nabi, bagaimana meletakkan tangan di dada. Ya. Ya, apakah seperti ini? Ya. Ada juga yang seperti itu. Iya, atau di sini, ya, atau di atas pusar sedikit, bahkan ada di bawah pusar, bahkan ada yang tidak sedekat. Ya, tentu ini masing-masing kalau dilaksanakan, yang penting ada dalilnya yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja. Maka apa yang kita pilih itu yang sampai ilmunya kepada kita. Nabi mengatakan khudu'an li manasikakum. Ikuti cara berhajiku. Maka kita sebagai seorang muslim, kita mengikuti hajinya Nabi SAW. Hanya ada 3 macam haji. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji ifrad, ada namanya haji qiran. Ya, salah satu di antaranya. Ya, mau pilih yang mana? Silakan. Ada sunnahnya semuanya. Ya. Tapi masih ada juga yang pergi berhaji di bawah karai. Ya, ada baru-baru di saat seorang susah pergi ke Mekah, ya dia pikir-pikir yang mending pergi ke bawah karai. Ya, maka pulangnya haji bawah karai. Itu karena tidak paham, tapi itu kan segelintir. Ya, itu karena segelintir saja yang seperti itu. Ya, hanya betul-betul orang awam saja yang bisa terpengaruh. Ya. Yang saya herankan ini banyak juga orang yang duduk mendengarkan pengajiannya itu gufran. Ya. Yang tidak ditahu apa yang dia bilang itu bahasa Arab kan? Katanya bahasa Suryani, iya. Ada yang bilang, iya, kalau disuruh ulang itu apa yang dia bilang dia sudah tidak tahu itu.
Karena sambaran dia bilang, tapi ada juga orang yang duduk di situ. Bisa-bisanya ya, seorang gufran itu, iya. Ternyata di negeri kita ini, Pak, mulai daripada ajaran yang paling dipertanggungjawabkan sampai kepada ajaran sesat, semua ada ya followernya, semua ada pengikutnya. Semua ada pengikutnya. Ajaran yang paling benar, ajaran pertengahan, ajaran yang paling sesat. Memang Indonesia ini tempatnya paling bagus orang melakukan apa saja. Ya, paling bagus orang melakukan apa saja. Dan ajaran sesat saja ada yang terpengaruh, ada yang ikut, ya, ada yang ikut. Bukan cuma ada yang benar. Kalau mereka ajaran sesat itu ada pengikutnya, masa kita tidak berbangga untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang kebenaran ini. Selanjutnya jemaah sekalian, lanjut, wahiyal huda wa dinul haq. Jadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu pada dasarnya itulah agama yang benar. Wa yatadammanu kamalal in'ami bi husni thawabi wal jazaa. Kemudian tambahannya bahwa orang yang mendapatkan janji untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah tersirat di dalamnya pasti akan dibalas oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan mendapatkan nikmat itu sudah include di dalamnya mendapatkan pahala dan balasan hanya satu. Balasan adalah surga dengan seluruh kenikmatannya. Fahada tamamun ni'mah, inilah nikmat yang sempurna. Maka ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, nikmat yang kita minta kepada Allah adalah nikmat yang sempurna jemaah sekalian. Yang mana nikmat yang sempurna itu? Sering saya ulang-ulang bahwa nikmat yang sempurna itu adalah penggabungan antara ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pengamalan. Maka saya contohkan tadi puasa Muharram, ketika kita sudah tahu, oh ternyata ada dalilnya, hadisnya adalah hadis yang sahih, kita menanti datangnya hari-hari itu dan kita mengamalkannya, maka kita adalah termasuk di antara orang yang mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kebalikannya nikmat sempurna, yaitu nikmat yang tidak sempurna. Yang mana nikmat yang tidak sempurna itu? Nikmat yang tidak sempurna itu adalah sampai batas tahu saja. Dia tahu. Jadi ketika dia dari tidak tahu menjadi tahu, ketika dia tahu, itu sebenarnya orang sudah mendapatkan nikmat. Ketika dia sudah tahu, tapi nikmat yang tidak sempurna. Nikmat yang sempurna itu adalah langsung mengamalkannya. Iya. Jadi bagaimana kita ini yang laki-laki sudah tahu ilmunya bahwa laki-laki itu bisa beristri 2, 3, 4. Dan penceramah sendiri sampai pada hari ini masih tetap satu. Berarti dalam hal ini belum sempurna nikmat itu dari sisi itu. Tapi mudah-mudahan terbayar dari sisi-sisi yang lain. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu sedikit intermezzo dan kita tidak berani untuk berpanjang-panjang. Jangan sampai ada ibu-ibu di belakang tabir dan marah sama kita. Baik jemaah sekalian, fahada tamamun ni'mah bihusni thawabi wal jaza. Inilah nikmat yang sempurna yang dapat menggabungkan antara ilmu dengan pengamalan, dan orang yang menggabungkan ilmu dan pengamalan itulah orang yang mensucikan dirinya. Itulah orang yang mensucikan dirinya. Dan orang yang mensucikan dirinya itu endingnya orang yang mendapatkan kebahagiaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya.
Bagaimana mensucikan diri? Kalau dengan badan kita ini, dengan jasmani kita ini, kita sucikan, kita bersihkan betul-betul dengan cara lahirnya. Kita mandi, kita pakai sabun, kita pakai sampo, itu kita mensucikan badan kita. Adapun jiwa dan hati kita ini, cara mensucikannya, karena dia sesuatu yang abstrak, maka bentuk pensuciannya lewat jalan yang abstrak juga, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu artinya orang tersebut telah mensucikan dirinya, dan hasilnya sama dengannya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan orang yang mendapatkan kebahagiaan itu tentu kebahagiaan dengan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.